Oke, kita bakal lanjut integrasi halaman front end-nya dengan REST API yang sudah kita buat kemarin. Sekarang pastikan teman-teman meletakkan folder front end-nya itu di dalam local server ya. Kalau misalkan di dalam sampp, silakan teman-teman taruh di htdoc. Kalau menggunakan flyenv juga bisa ya, ditaruh di htdoc-nya flyenv. Karena kalau aku lihat sampp sama flyenv itu mirip-mirip ya untuk directory strukturnya. Kalau misalkan menggunakan Aragon, tinggal teman-teman taruh di file root-nya. Kalau misalkan kurang jelas, teman-teman bisa cari cara setup Aragon di video yang sebelumnya pernah aku buat. Tapi sebelum kita integrasikan dengan resep yang sudah kita buat kemarin, kita perlu di front end-nya bikin sejenis kayak loading screen. Karena kalau kita nggak buat loading screen, kalau misalkan nanti ada gangguan, atau tiba-tiba prosesnya lemot gitu ya, halaman website-nya bisa-bisa kurang responsif atau kurang informatif. User jadi nggak dapet info, ini website lagi ngapain ya, kok diem aja, kok putih aja, kok nggak ada apa-apa gitu. Maka dari itu kita bikinin loading screen-nya terlebih dahulu. Untuk loading screen-nya simple aja, teman-teman tinggal bikin CSS baru. Kita bikin aja di sini namanya loading.css. Terus silakan teman-teman ketik ulang kode CSS-nya. Kita menggunakan kelas namanya loader ya. Dan ini CSS-nya aku dapat dari Web3 School karena aku udah nggak punya banyak waktu ya. Jadinya udahlah pakai aja apa yang ada di internet. Tapi di sini lumayan gampang, CSS-nya simple banget. Meskipun belum aku kasih tahu di bagian tutorial CSS. Tapi gampangnya di sini kita cuma mainan animation aja. Dan animasinya itu kita hanya menggunakan 2 keyframe. Kalau misalkan teman-teman nggak paham sama sekali, silahkan teman-teman buka dokumentasinya di Web3 School yang ngebahas tentang animation. Di sana ada banyak banget contohnya, tinggal teman-teman coba pelajarin aja. Tapi yang jelas di sini, yang nggak aku ajarin memang cuma animation aja. Jadi seharusnya sisanya teman-teman paham. Kita cuma mainan border. Kemudian kita kasih radius, kemudian kita setting juga border top sama border bottomnya dengan warna kuning ya. Kemudian kita kasih lebar dan tingginya kurang lebih 120 pixel. Oke, kalau loading CSS sudah diketik, kita balik ke index.html-nya. Kita load dulu loading CSS-nya ya, seperti biasa. Ini tinggal kita copy paste aja. Kita ganti kata jadi loading.css. Terus, di bagian halaman kontennya, nah di bagian resep konten ini ya, ini kita matiin dulu. Ini nggak boleh kita pakai. Kenapa nggak boleh kita pakai? Jadi ini cuma template aja sebenarnya kemarin. Ini bakal kita pakai nanti kalau sudah diintegrasikan dengan REST API-nya. Jadi di sini kita kosongin dulu. Kita coba balik ke halaman websitenya, refresh, jadi kosong. Nah nanti di awal-awal website itu nggak boleh menampilkan data apapun karena dia perlu mengambil data indeks lewat REST API. Dan itu pasti membutuhkan proses. Bisa jadi prosesnya terlambat atau ada kendala. Jadi kita tinggal bikin di sini loading screen-nya ya. Oke, ini untuk HTML-nya silahkan teman-teman ketik dulu dari baris 25 sampai baris 40 ya. Kalau sudah diketik, kita bakal bikinin CSS-nya. Kita tinggal lanjutin aja ya di index.css-nya. Oke, untuk CSS-nya simple aja ya, hanya 3 kelas dulu. Coba teman-teman ketik ulang dulu di index.css aja, nggak apa-apa. Nanti kalau sudah diketik ulang, kita coba save, balik ke browser, maka kurang lebih hasilnya seperti ini. Kalau misalkan teman-teman udah ketik CSS-nya, dan CSS-nya nggak ada perubahan, silakan teman-teman melakukan hard refresh. Hard refresh itu caranya adalah menggunakan Ctrl plus F5. Refresh yang di atas kiri ini bukan hard refresh, ini refresh biasa. Jadi teman-teman perlu pencet Ctrl sama F5. Ya, kalau misalkan CSS-nya nggak jalan. Karena di sini kita udah menggunakan local server ya, jadi dia ada sistem caching-nya, dan itu hal yang biasa. Jadi biasakan teman-teman kalau habis mengubah CSS-nya, yang HTML-nya dijalankan di local server, jangan lupa lakukan hard refresh, Ctrl F5. Oke, ini udah kelihatan ya, loading-nya udah bagus. Di sini ada tulisan memuat resep juga, dan di sini ada tulisan belum ada resep yang dibuat. Resep yang dibuat akan ditampilkan di halaman ini. Jadi seolah-olah halaman ini belum menampilkan apapun. Tapi ini nggak tumpuk-tumpuk kayak gini ya. Jadi seharusnya habis loading, terus beberapa lama kemudian, katakanlah loading udah selesai, dia munculin yang di bawah. Ya, jadi kita benerin dulu nih, supaya nggak tumpuk-tumpukan kayak gini ya. Kita balik ke codingannya,
Terus tadi kalau nggak salah di bagian loadingnya kita udah bikinin ID-nya ya. Ada ID resep content loading sama ID resep content no data. Yang no datanya kita setting display-nya jadi none dulu lah ya. Ini berarti kita perlu tambahin CSS lagi. Di bawah container aja deh. Kita setting aja di lewat ID aja, nggak apa-apa. Kita kasih di sini display none. Jadi by default, yang tampil cuman loading aja. Kita balik ke browser, refresh. Nah, ini udah oke. Tinggal kita bikin loading screen-nya hilang. Sekaligus kita bakal integrasi halaman index dengan REST API-nya aja deh. Jadi nggak perlu kita mainan set timeout, nggak jelas lah. Langsung kita integrasi aja halaman index-nya. Tinggal ke index.js-nya. Di sini kita bakal coba bikin Oke, ini codingannya lumayan panjang, jadi silahkan teman-teman pause dulu videonya, terus ketik dari baris 22 sampai baris 49 dulu ya. Jadi kalau 22 sampai 49 sudah diketik, silahkan teman-teman lanjutin dari baris 50 sampai baris 62 ya. Hati-hati perhatikan kurung kurawal sama tutup kurungnya. Ini bisa jadi sampai baris 63 juga nih, kalau kita lihat. Nah, kan sampai baris 63 berarti. Jadi jangan sampai teman-teman salah ya untuk kurung kurawal sama penutup kurungnya, karena kalau salah udah pasti codingannya nggak akan jalan. Oh, ini idata nggak perlu. Di sini kita bakal coba ngehit API-nya. Jadi maka dari itu jangan lupa teman-teman nyalain dulu DBMS-nya atau MySQL-nya, kemudian dijalani juga ya untuk service Node.js-nya yaitu NodeDemon kita. Tinggal teman-teman buka lagi codingan yang backend-nya, terus dibuka terminalnya, tinggal jadiin juga ya npx nodemon index.js. Jadi buka dua tab ya, VS Code-nya ya. Jadi satu untuk backend, satu lagi untuk front-end. Supaya service backend-nya bisa tetap jalan. Ini bisa kita minimize. Kita fokus ke front-end-nya aja, karena kemarin kita udah tes. Untuk REST API-nya nggak ada masalah. Kita balik ke browser, kita coba refresh. Maka kurang lebih hasilnya adalah tidak terjadi apa-apa. Kalau misalkan teman-teman sudah mencoba hit API, dan ini kan nggak kelihatan kan errornya di mana gitu ya. Teman-teman bisa buka F12, kemudian ke bagian network, nanti bakal kelihatan di sini proses ketika teman-teman melakukan hit API-nya. Dan sebenarnya di sini juga udah ada error, ternyata di JavaScript-nya ya. Ini ada add event listener is null, cannot access property add event listener. Oke, kita coba benerin dulu error yang ada di konsolnya, oke? Oke, ini ada problem di bagian button data resepnya ya. Jadi simpelnya, karena elemen kontennya kita generate setelah hit API, maka otomatis button data resepnya belum ada. Atau elemen button data resepnya ya, itu belum muncul, maka otomatis codingan yang baris 12-15 ini, itu bakal jadi error. Jadi ini perlu kita matiin dulu codingnya ya. Atau kode ini bisa kita pindahin, sementara dibikin seperti ini dulu, nggak apa-apa. Tinggal teman-teman pindahin ya, dokumen get element ID button data resepnya ke dalam kondisi if JSON data length bukan sama dengan 0 ya. Tinggal kita save, balik ke browser,
refresh. Oke, errornya sudah hilang, tapi kita bisa lihat di sini ada error di bagian fetch-nya. Kita bisa lihat di sini katanya ada access control allow origin missing. Nah, ini hal yang lumrah ya. Ini persoalan course. Ini kalau misalkan teman-teman belum pernah mainan API, pasti bakal bingung banget soal course origin ini. Kita coba buka codingan backend kita dulu lah ya. Tinggal teman-teman tambahin blok kode ini aja, dari baris 13 sampai baris 21. Ini ritual simple aja, nanti aku jelasin di bagian belakang video aja lah ya. Ini kita save dulu. Kita cek, nggak ada error ya di bagian terminal backend-nya, itu berarti nggak ada masalah. Tinggal kita refresh di browsernya aja. Kita coba refresh. So far so good. Error course-nya sudah hilang, tapi sekarang ada error lagi di bagian JavaScript front-end-nya. Kita bisa lihat di sini Infamous cannot access property lagi lah ya. Oke, ini masalahnya soal codingan yang ini lagi lah ya. Ini kita matiin dulu deh supaya nggak repot ya. Yang penting di sini kita sukses integrasi halaman index terlebih dahulu. Balik ke browser. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini ya. Teman-teman bisa lihat di sini responnya 200 ya untuk bagian hit API-nya. Jadi setiap kali kita melakukan hit API itu pasti kelihatan di bagian browser, inspect element bagian network ya. Kita bisa lihat di sini udah 200 oke nih. Kalau kita klik bagian respon di sini juga ya udah pasti berantakan lah ya. Tinggal kita benerin aja nih tampilan websitenya. Dari segi error juga udah nggak ada error ya. Kalau misalkan teman-teman di sini nggak dapat respon 200, tapi dapat responnya 304, atau mungkin teman-teman merasa codingannya sudah benar, tapi nggak dapat respon API yang sesuai, silakan teman-teman coba hard refresh lagi. Kalau misalkan udah di hard refresh, tapi masih sama, coba teman-teman putar ulang videonya, mungkin ada tahapan yang kelewat. Kita coba benerin dulu ya, ini tampilan loadingnya nggak jadi tersembunyi, seharusnya jadi tersembunyi ya ketika HTTP-nya selesai. Kita cek di sini ya, jadi setelah kita melakukan looping, kita memang belum implementasikan variabelnya ya. Kita juga belum melakukan hide loading kontennya. Ini malah aku taruh di bagian else, jadinya nggak ketemu nih. Jadi aku cuman perlu copy paste ini ke sini. Terus di bagian index.html, aku ambil resep kontennya. Terus di bagian index.js, aku tinggal bikin di sini dokumen .getElementById, tunjuk ke situ, diisi inner HTML-nya dengan variabel yang udah aku isi, yaitu konten L ini. Sama dengan konten L. Save, balik ke browser, refresh, proses. Nah, muncul nih. Tapi, masih ada masalah lagi, yaitu gambarnya belum muncul. Kalau kita balik ke codingan backend, dan kita lihat ke bagian publik, gambarnya ada ya. Dan ini juga udah ada JPG-nya. Jadi kira-kira salahnya di mana nih? Kita coba debugging di sini di bagian URL image-nya, seharusnya udah nggak ada masalah ya. Domain, public, receipt, terus nama gambarnya yang dikasih dari respon REST API-nya. Kita coba balik ke browser, kita debugging lewat browser deh, karena kalau dari sini nggak kelihatan. Katanya di sini binding aborted. Nah, kalau kita buka di sini responnya ternyata 404 not found. Dan kalau kita perhatikan lagi di sini ya, lihat path gambarnya ternyata salah. Seharusnya aku nggak perlu ngetik public receipt lagi ya. Seharusnya tinggal kita benerin, balik ke bagian front end-nya lagi kalau begitu. Ini bisa kita hapus berarti ya. Mungkin kita kasih slash aja satu di sini. Kita coba save, balik ke browser, refresh lagi. Oke, masih salah. Kalau kita lihat lagi errornya di sini public receipt TDB 8W JPG. Seharusnya udah bener ya. Kita coba ke codingan backend-nya dulu. Kalau kita lihat di routing-nya, bagian bawah sini, kita langsung memberikan respon else konten 404 not found ya. Jadi ini nih ya, dari tadi bikin salah juga. Kita coba benerin dulu. Jadi simpelnya aku lupa ngasih handle untuk melakukan loading gambar ya di bagian sisi backend-nya. Dan kemarin di video sebelumnya kita sempat melakukan load library FS ya. Dan di sini baru library FS-nya kepake. Jadi soalnya di video kemarin juga aku bikin ini, tapi ternyata kelewatan. Jadi kurang lebih untuk handle loading gambarnya itu seperti ini. Akan dijelaskan nanti aja lah ya. Kita coba ke browser lagi, refresh.
Nah, gambarnya sekarang udah muncul, tapi gambar yang kedua kok nggak muncul ya? YFN6ID5. Apa mungkin karena gambarnya kehapus ya? Coba cek di bagian backend-nya deh. Kalau aku lihat memang di sini nggak ada ya YFN6 di sini. Mungkin YFN6 itu anomali deh. Atau mungkin di database kok memang ada tambahan satu data ya. Jadinya dia nggak ketemu nih fotonya. Oh ya, aku lupa. Ternyata ada satu data tambahan ya di tempat aku, jadinya gambarnya nggak ketemu. Mungkin tadi aku habis testing, terus gambarnya aku hapus, jadinya lupa. Mungkin aku benerin aja datanya lah ya. Ini kan cuma salah nama aja ya. Jadi aku balik ke codingan backend-nya dulu. Ini aku copy salah satu, mungkin yang N5E aja. Ini aku klik rename, kita copy paste, kita setting aja di sini supaya gambarnya muncul. Tapi buat teman-teman nggak perlu melakukan hal ini nggak apa-apa ya. Kalau misalkan teman-teman datanya masih sinkron dengan data gambar yang ada di folder backend teman-teman, seharusnya nggak ada masalah. Balik ke browser, refresh, oke, aman deh. Ini untuk error localhost 5icon.icon ini bisa di hide account aja, karena aku yakin di tempat teman-teman seharusnya nggak muncul, dan secara nggak langsung kita sudah selesai melakukan integrasi front end, khususnya untuk halaman indeksnya. Ya, gampang banget kan? Cara kerja seperti itu. Ya, dan kalau kita refresh, sebenarnya sempat loading dulu ya. Cuman karena ini prosesnya terlalu cepat, jadinya loadingnya nggak kelihatan. Jadi cukup dulu untuk integrasi halaman indeksnya ya. Ini video kelihatannya lumayan panjang, karena total hasil rekamannya 45 menit. Tapi nggak apa-apa, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman yang belum pernah mainan REST API ya. Jadi gambarannya melakukan integrasi antara halaman website front end dengan back end itu seperti ini. Front end-nya kita taruh di local server. Bisa di SAMPP yang sudah ada Apache-nya ya, atau WAM, atau Laragon, atau FlyEnv, terserah lah. Dan backend-nya itu menggunakan Node.js. Jadi secara nggak langsung kita udah melakukan komunikasi server to server. Tinggal kita review kodenya ya, yang tadi kita lakukan banyak banget. Untuk front end-nya ini simple aja, kita cuma melakukan fetch, sisanya kita cuma melakukan manipulasi elemen HTML-nya. Kita tampung dulu di variabel, baru semuanya yang kita tampung di variabel itu langsung kita implement lewat inner HTML. Kita tembak lewat ID dari elemen yang mau kita isi kontennya. Setelah kita isi, tinggal seperti biasa, loading elemennya, kita jadikan displaynya none, supaya nggak kelihatan. Nah, untuk backend-nya, kita mulai dari atas dulu, karena memang ini nggak umum, jujur aja. Karena kalau teman-teman mainan framework, ini teman-teman nggak perlu melakukan hal ini. Ini udah otomatis. Untuk penjelasan lebih lanjutnya soal course, aku juga nggak begitu paham sebenarnya. Karena course itu jarang muncul kalau misalkan teman-teman udah mainan framework ya. Karena ini aku juga pertama kali mainan Node.js vanilla seperti ini tanpa framework sama sekali. Jadinya ya kita perlu setting serba manual gitu loh. Tapi yang perlu teman-teman perhatikan di sini adalah ketika teman-teman membuat sebuah REST API manual, ini yang paling penting sih, khususnya untuk kasus Node.js ya. Jadi singkatnya, browser itu, kalau kita membuat form manual, atau pakai form bawaannya si browser gitu ya, dia otomatis bakal ngirim request option dulu. Kenapa begitu? Itu udah behavior dari browser. Aku nggak tahu kenapa, dan aku sempat nanya juga ke ChatGPT, kenapa behavior website seperti itu, tapi ya katanya sudah seperti itu, ya udahlah ya. Dan penjelasannya lumayan panjang dan aku malas jelasinnya, jadi silakan teman-teman tanyakan sendiri aja ke ChatGPT lagi. Yang jelas kita perlu melakukan handle ini. Itu udah pasti, itu udah pasti. Kalau teman-teman nggak deklarasikan ini, nanti ketika teman-teman melakukan hit ke post sama ke put, itu nggak akan jalan. Jadi ini penting banget. Dan jangan lupa juga untuk allow methods-nya ya, get, post, put, delete, option. Option untuk ini udah jelas. Sisanya get, post, put, delete itu cuman untuk resep yang udah kita buat kemarin. Ya, simpelnya seperti itu. Kemudian kita setting juga allow headers-nya content type. Untuk allow origin udah jelas, karena di sini kita ceritanya mau bikin public API lah. Jadinya kita setting ke bintang di sini. Tapi kalau misalkan teman-teman suatu saat, tapi nggak mungkin juga sih manual Node.js di ruang lingkup kerja, seharusnya nggak mungkin lah ya. Pasti teman-teman mainan framework, jadi teman-teman nggak perlu setting inilah. Gampangnya seperti itu. Tapi kalau untuk kebutuhan kampus, kayak tugas skripsi apa segala macem, kalau dosennya nggak mempermasalahkan hal ini, oke lah, nggak masalah. Tapi kalau misalkan mempermasalahkan, ya udah teman-teman minta ke dosennya pakai framework aja. Jangan pure Node.js. Jujur, ribet. Tapi kalau untuk belajar, ya ini cara yang paling ampuh biar teman-teman paham. Terus di bagian bawahnya, simple aja. Ini untuk ngehandle supaya foto yang ada di dalam directory backend itu bisa diakses oleh frontend. Ya, ini kalau kita balik ke browser, terus kita lihat di elemen inspect elemen ya. Nah, ini kalau kita klik, ini bisa kita akses juga.
malah langsung ke download tuh. Jadi ini fungsinya library FS tadi. Jadi kurang lebih dia akan membaca directory yang ada di dalam service backend-nya atau service Node.js-nya. Kalau misalkan ternyata hasilnya error, ya kita kembalikan 500, biasa lah ya, standar REST API. Tapi kalau misalkan enggak, ya kita kembalikan kontennya berupa gambar dengan respon 200, kemudian kita akhiri respon dari request yang telah dikirimkan oleh user. Jadi kurang lebih seperti itu. Simple aja sebenarnya, cuman read file aja. File path-nya untuk dirname ini, ya ini dirname ini udah template-nya dari Node.js-nya ya. Simpelnya dirname itu untuk mengambil directory komputer teman-teman. Jadi teman-teman nggak perlu nulis manual di memori, di hard disk mana, kemudian di folder mana, apa segala macam. Ini udah otomatis dibantuin sama dirname ini. Terus kita ambil base name URL-nya. Jadi teman-teman nggak perlu ketik domain 8080 di sini. Jadi otomatis sudah diambil dari request URL-nya, diambil base name-nya, terus ya udah nanti tinggal di read sama library FS-nya. Sesederhana itu. Dan seperti biasa lah ya, ini kan karena permainan JavaScript, kita kasih callback di sini. Kurang lebih fungsi kodenya seperti ini. Mudah-mudahan teman-teman paham lah ya. Kalau misalkan nggak paham, coba teman-teman baca-baca aja dokumentasi library dan kode yang aku coba pakai di sini. Sekali lagi, di sini kita cuma mainan library FS atau file system. Mungkin aku nggak tahu FS singkatan dari apa. Kemudian ada permainan settingan header untuk CORS, CORS. Silahkan teman-teman searching aja di Google kalau misalkan mau tahu lebih lanjut tentang CORS. Kemudian handle behavior dari browser yang selalu mengirim request option ketika akan mengirim request post dan put. Jadi cukup dulu untuk video kali ini. Mudah-mudahan teman-teman nggak pusing dan nggak overwhelming. Karena kita baru integrasi satu REST API ya. Masih ada detail, delete, create, dan delete ya. Jadi tetap semangat, dijaga semangatnya. Yeay. Kita bakal lanjut lagi integrate API yang lainnya di video selanjutnya.